yang mengatakan, tolong viralkan. Baik, Pak. Viralkan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan mahkamah itu saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita tidak akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Okay. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan Ini udah. bukti skripsinya. Kan udah. Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kasih. Udah kan? Oke, kalau itu sudah semua, IAI-nya UGM sudah bilang, Mbak. Kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya. Apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu. Seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh.
sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil, itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu. Tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan, ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Jadi, ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah, kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu ya. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah Sobat Politik, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat menarik, yang tentunya ini tidak terlepas dari kejanggalan kasus-kasus ijazah Joko Widodo yang beredar di negara kita Republik Indonesia saat ini, yang memang ini masalah sudah cukup lama berlalu, tapi masih diungkit saat ini. Karena kenapa? Karena bagi masyarakat Indonesia ini, permasalahan ini atau kasus ijazah Joko Widodo ini masih belum impas. Karena kenapa? Karena Bapak Joko Widodo ini tidak pernah menunjukkan ijazah di depan umum. Bahkan seringkali diadakan persidangan dan Bapak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo ini tidak pernah menghadiri atau menghargai sidang oknum yang dibuat tersebut. Nah, Sobat Politik, dalam video ini kita melihat di sini ada banyak komentar dan tanggapan netizen bagaimana mereka meluapkan isi hati mereka melalui komentar terhadap apa yang mereka rasakan atau suara mereka yang memang sedikit kecewa terhadap apa yang dilakukan Joko Widodo, yang tentunya kalau kita tahu sebagai seorang pemimpin negara itu menjadi teladan bagi generasi muda, tapi ini berlebih. Nah, kenapa ini memicu tekanan pengaruh bagi masa generasi muda untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, Sobat Politik, di sini kita akan melihat bagaimana komentar para netizen terhadap cuplikan video ini. Nah, Sobat Politik, di sini pertama kali disampaikan oleh Samsul Huda. Sejak dulu aparat penegak hukum sudah tidak genah, apalagi sekarang tambah amburadul. Nah, lanjut di sini Adi Sunorno berkomentar, memang sudah nampak betul untuk urusan ijazah polisi sudah enggak netral, ikut jadi termol. Nah, Sobat Politik, disampaikan di sini Akik Mama, polisi itu harus dibubarkan karena tidak netral tentang hukum. Nah, rakyat sudah tidak percaya kepolisian di Indonesia, bubarkan saja kepolisian. Nah, Sobat Politik, disampaikan juga oleh Ruslandi, mantap, ini baru hakim yang tegas dan berani. Nah, Sobat Politik, di sini juga disampaikan oleh Sulaiman Sompoyo, Polri bukan milik rakyat, ya.
tapi Polri termul. Disampaikan juga oleh Buyut Zimas Khan Channel, seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Nah, Sobat Politik, di sini Bapak Mulyani juga berkomentar, ini baru penegak hukum yang tegas. Nah, terima kasih Pak. Disampaikan juga saudara di sini oleh Iwan Syundana, kalau pemenegak hukum tidak becus, gimana jadinya negara ini termauk Universitas Gajah Mada. Disampaikan oleh Joko Suparma, setuju KPU harus diganti ketuanya. Disampaikan juga oleh Sulastri, terima kasih Bapak. Bapak pejuang kebenaran, Bapak Jaksa dan Bapak Susno Dwazi. Sangat benar, semoga Jokowi segera buktikan ijazahnya palsu. Disampaikan di sini oleh Andian Ngela, kalau polisi bekerja tidak menegakkan hukum, bisa berbahaya masyarakat. Disampaikan oleh Tino Supe, orang berpendidikan tapi tolol gampang ditipu-tipu. Disampaikan di sini oleh Mang Hali, rakyat kecewa, penggaji polisi tapi disia-siakan. Di sini juga Dewi Ayuni mengatakan, alhamdulillah, masih ada hakim yang berkata benar. Salut karena saya pikir APH semua rata-rata membela siapa yang bayar. Disampaikan oleh Surya Awatiwi, lanjutkan Bapak Hakim demi kebenaran. Ingat akhiratmu abadi. Disampaikan di sini oleh Eliusiati, Jokowi harus rakyat yang menangani, biar dibakar hidup-hidup oleh rakyat Indonesia, seluruh wajib disita kembalikan ke negara. Disampaikan oleh Agus Supriyanto, sidang ijazah Jokowi pembelajaran yang sangat tidak baik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Pengadilan, tidak ada warmahnya, memutus sidang ecek-ecek bertele-tele. Bubarkan saja Fakultas Hukum di semua perguruan tinggi di Indonesia, atau kasihani adik-adik mahasiswa yang sedang kuliah di Fakultas Hukum. Sobat Politik, di sini juga Marulam Sirait mengatakan polisi sudah dibeli oleh Jokowi dan lembaga-lembaga hukum lain seperti kejaksaan bahkan KPK. Disampaikan oleh Rudi Mahasah, ini mantap, ayo rakyat Indonesia dukung. Di sini Suparman Fierwan mengatakan, hakim penegak hukum yang bayar, polisi menegakkan hukum yang benar. Disampaikan di sini oleh Homila Siti, tegakkan kebenaran Pak Hakim. Kecurangan sudah mendarah daging di negara ini. Pak Hakim, sabda Rasulullah, orang jujur akan selamat, tapi sebaliknya yang gak jujur pasti tidak selamat. Disampaikan di sini oleh Supardi Tipasir, untuk apa ada polisi hanya membela Jokowi, aparat tak berguna buat masyarakat Jokowi Raja bohong. Nah, Sobat Politik, disampaikan oleh Bong Zot, bagus, benar sekali. Jangan dikasih Mulyono dan ternak-ternaknya mengobrol negeri ini. Di sini disampaikan oleh Yat Supriyatna, merinding dengar lagu Ibu Pertiwi, tangkap dan adili si Jak bin Mulyono, kami tengah dengan entengnya mempermainkan hukum. Nah, Sobat Politik, disampaikan juga di sini oleh Daniar, wow, mantap, hakim tegas itu baru hakim baik, pro rakyat. Ambisi sekelompok ijazah palsu presiden gak tegas ibarat buah sekali mana. Nah, Sobat Politik, di sini juga Iman Syafili mengatakan, benar Pak Hakim, polisi nggak takut dengan sumpahnya. Kalau nggak jujur dan suka makan uang suap atau uang haram, semoga cepat diazab oleh Allah SWT yang sangat parah. Amin. Nah, Sobat Politik, di sini disampaikan oleh Siti Norukib, Polri nggak ada harganya di mata masyarakat, cuma numpang hidup di negeri ini. Disampaikan oleh Hadi Zaini, kupas sampai suara keadilan habis. Disampaikan di sini oleh DS Hermawan Tie, komentar ini harus di-share ke termul-termul Jokowi.
Dan di sini disampaikan oleh Zulkarnain, transaksi tidak sah karena menggunakan uang palsu. Nah, Sobat Politik, disampaikan oleh Edi Gunarto, sungguh polisi kalian telah membuat degradasi terendah institusimu dengan bertindak amatir di kasus ijazah palsu ini. Kalian kelihatan bodohnya, salam logika. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Tine, siap Bapak Hakim, usut tuntas dan adili para pejabat tinggi, sehat selalu Bapak Hakim. Nah, Sobat Politik, disampaikan juga di sini oleh Yosepiwan Karuntu, ini baru sedap, hukum bukan mainan. Penjabat hukum adalah adil, bukan hukum milik pejabat atau golongan tertentu. Ini hukuman untuk rakyat kecil. Nah, teman-teman Sobat Politik, di sini juga Rudi Hassane mengatakan, semua sudah ketahuan curangnya, tapi DPR atau DPD diam, tidak ambil tindakan apapun. Di sini disampaikan juga oleh Marsudiam, di Indonesia hakim jual pasal, siapa yang berani mahal pasti menang, yang menawar murah pasti kalah. Nah, Sobat Politik, itu saja bagian dari komentar-komentar daripada netizen tentang cuplikan video yang memang mereka meluapkan bagaimana isi hati mereka, suara mereka terhadap isu-isu atau kasus yang beredar di negara kita Republik Indonesia ini. Dan tentunya sebagai kita warga negara Indonesia, harapan kita semoga permasalahan ini cepat selesai dan negara kita ini dapat keadilan dan kenyamanan bagi Republik Indonesia. Nah, Sobat Politik, jangan lupa saksikan terus video kita selanjutnya yang lebih menarik lagi tentang isu-isu ijazah Jokowi. Nah, Sobat Politik, sekian dari saya, terima kasih.